Kenalkan, nama saya Marcellinus Jandu, NIM 2205531161. Di sini saya akan menjelaskan tentang Science of Engineering Material atau ilmu bahan teknik. 1.1 Introduce. 2. Define rule and definition. 1.3 Pass in all system. 1.4 Selection of alloys. Bahan atau materi merupakan kebutuhan bagi manusia mulai zaman dahulu sampai sekarang. Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan kebutuhan bahan seperti pada transportasi, rumah, pakaian, komunikasi, rekreasi, produk makanan, dan sebagainya. Perkembangan peradaban manusia juga bisa diukur dari kemampuannya. Pada tahap awal, manusia hanya mampu mengolah bahan apa adanya seperti yang tersedia di dalam, misalnya batu, kayu, kulit, tanah, dan sebagainya. Dengan perkembangan peradaban manusia, bahan-bahan alam tersebut bisa diolah sehingga bisa menghasilkan kualitas bahan yang lebih tinggi. Pada 50 tahun terakhir, para saintis menemukan hubungan sifat-sifat bahan dengan elemen struktur bahan sehingga bisa diciptakan puluhan ribu jenis bahan yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda. 1.1 Introduce. Pada volume pertama, kita telah mempelajari karakteristik dalam molekul, pembentukan fase gas, cair dapat padat tetapi telah ditunda. Untuk saat ini, studi terorganisir dari sistem di mana dua atau lebih fase terjadi bersama-sama dalam keseimbangan. Fase definisikan sebagai bagian dari sistem kimia, seragam dan secara fisik seragam dan dapat dipisahkan dari bagian lain dari sistem dengan membatasi permukaan. Sebuah sistem adalah bagian dari materi alam semesta yang dapat kita pilih untuk pertimbangan. Kesetimbangan antara dua atau lebih fase dalam turunkan termodinamika oleh J. Willard Gibbs sejak tahun 1878. 1.2 Pass Rule and Definitions. Sementara definisi fase telah diberikan di atas, khususnya penting dalam menerapkan aturan fase adalah jumlah fase gas yang saling bercampuran. Campuran gas dalam sistem apapun hanya terdiri dari satu fase. Cairan yang dapat bercampur sama membentuk satu fase. Sebenarnya dalam kasus cairan bercampur, jumlah fase sama dengan jumlah cairan dalam sistem. Benda padat yang memiliki komposisi kimia yang sama tetap struktur kristalnya yang berbeda merupakan fase yang berbeda, dan begitu juga pendatang yang berbeda dari komposisi kimia yang berbeda, kecuali padatan yang membentuk padatan larutan. Misalnya, kuningan adalah paduan fase tunggal tembaga. Aturan ini hanya berlaku untuk apa yang disebut biasa sistem sembical, di mana tidak ada pengaruh gravitasi mengenai atau gaya listrik atau aksi permukaan yang hadir. Fase aturan adalah generalisasi yang penting. Meskipun itu tidak memberitahu kita apa-apa, karakteristik yang tidak dapat disimpulkan sebaliknya dalam sistem sederhana apa, itu adalah panduan berharga untuk memahami kesetimbangan fase secara lebih kompleks. Oleh karena itu, sistem invariating dan baik sungguh tidak dapat diubah tanpa perubahan dalam jumlah fase.
Penguraian kalsium, karbon, univarian dan baik tekanan atau suhu dapat divariasikan sesuka hati tanpa perubahan jumlah fase. Persamaan aturan fase termodifikasi berikut. Dalam kedua kasus, A dan B, dan karena fase uap dianggap tidak ada P sama dengan 2, oleh karena itu F sama dengan 1/2 tambah 1 sama dengan 0. Demikian sistem karena itu invarian. Dengan kata lain, suhu harus tetap konstan ketika sistem tersebut mengalami transformasi. Representasi grafis dari hubungan fase dua komponen sistem kental disederhanakan dengan menggambarkannya pada rektangular koordinat. Suhu versus komposisi atau konsentrasi sistem kondensasi tiga komponen sistem satu komponen. Bahan murni merupakan sistem satu komponen. Dalam sistem seperti itu, fase yang berbeda memiliki komposisi yang sama. Sebuah diagram seperti gambar yang memberikan kondisi keseimbangan antara berbagai bentuk atau fase suatu zat disebut keseimbangan diagram atau diagram fase. Diagram seperti itu sangat menarik informasi, mempertimbangkan misalnya keseimbangan cair uap, tekanan dan penurunan suhu, atau ke D, yaitu suhu konstan dan peningkatan tekanan uap menghilang sepenuhnya dengan cairan saja tetap. Sedangkan perubahan kondisi ke A, yaitu kenaikan suhu pada tekanan konstan, atau ke B, yaitu penurunan, tapi bukan yang paling stabil pada suhu tertentu. Selain fase stabil, sistem metastabil mengalami perubahan spontan. Misalnya, jika sejumlah kecil pada tambahan kecair pada kurva dA adalah pemadatan langsung dari seluruh cairan dan sebagai tanggapan, suhu dan tekanan bergeser ke beberapa titik di OA. Sistem metastabil TBC seperti yang memiliki tekanan uap yang lebih besar daripada yang stabil di suhu yang sama dapat dengan mudah dilihat dari gambar bahwa jika uap pada tekanan di bawah titik terplay cukup disaring, uapnya lewat langsung ke dalam bentuk padat tanpa campuran tangan cairan fase. Untuk uap air, ini mewakili kondisi untuk pembentukan salju. Dengan demikian, penurunan suhu yang tiba-tiba ketika tekanan parsial dalam atmosfer kurang dari 4,6 mili menghasilkan formasi langsung es. Perpotongan kurva kelarutan adalah 23 Celcius dan 76,7 1.4 Glaciation Alloys. Paduan biasanya didefinisikan sebagai zat yang memiliki sifat logam dan terbuat dari dua atau lebih bahan. Yang paling sedikit salah satunya adalah yaitu paduan fase tunggal dan multi paduan fase tunggal. Jika paduan terdiri dari fase tunggal dalam keadaan padat, itu dapat hanya berupa larutan pada atau fase antara. Ini adalah diskusikan di bawah S. Alloy. Solusi padat hanyalah solusi dalam padatan keadaan dan
terdiri dari dua atau lebih jenis atom yang membentuk satu fase. Istilah pelarut digunakan untuk merujuk pada yang lebih melimpah bentuk atom dalam larutan pada saat istilah yang terlarut ke yang kurang melimpah. Atom-atom terlarut didistribusikan ke seluruh kisi-kisi kristal pelarut. Kisi dari larutan pada yang dihasilkan adalah pada dasarnya pelarut murni, namun atom terlarut mungkin menepati dua jenis posisi yang berbeda dalam kisi berlarut, seperti yang ditunjukkan gambar 1.3. Jika mereka menggantikan atom pelarut dari kisi, kombinasi yang dihasilkan padatan substitusi. Arutan atau jika mereka menepati posisi interstisial antara atom dan kisi, kami memiliki interstisial. (1.3) Dua bentuk dasar larutan padat: A. Padatan substitusi. B. Larutan padat interstisial. Perhatikan kristal pola atom pelarut tidak berubah. Larutan pada substitusi. Paduan jenis ini sering dibuat untuk meningkatkan kekuatan logam yang diberikan. Sejumlah jenderal atau tersedia sebagai besar melalui karya Humo, membantu dalam pemilihan elemen paduan yang tepat. Singkatnya, aturan ini adalah sebagai solid yang luas dari satu logam di logam lain. Hanya terjadi diameter dari atom pelarut dan zat terlarut berbeda kurang dari 15%. Afinitas Jator. Agar larutan padat terjadi antara dua logam di sana, tidak boleh ada perbedaan yang berarti dalam keelektronan di antara mereka, karena semakin besar perbedaan elektro antara dua unsur, semakin besar afinitas kimianya, dan karenanya semakin besar kecenderungan menuju pembentukan senyawa. Valensi logam. Dengan valensi lebih rendah dapat larut lebih dari logam, valensi lebih tinggi dari sebaliknya. Diabaikan di mana fase yang dipesan memiliki struktur kisi yang sama dengan fase yang tidak teratur, namun dengan mudahnya memesan produk perubahan nyata dalam sifat listrik, menunjukkan penurunan yang nyata ketika pemasangan terjadi pada larutan. Paduan fase tunggal terbentuk selama batas pada kelarutan tidak melebihi. Ketika batas ini terlampaui, multifase atau paduan polifase terbentuk yang mengandung dua atau lebih struktur, satu atau lebih yang dapat berupa logam murni atau jenis fase tunggal, seperti larutan pada substitusi atau interstisial. Multifase paduan lebih umum daripada paduan fase tunggal, dan juga lebih penting secara industri, karena sifat mereka dapat bervariasi untuk gelar yang lebih besar. Sifat-sifat aula multifase bergantung pada karakteristik fase individu dan distribusi fase dalam struktur mikro. Paduan multifase diberikan oleh diagram fase mereka.